meningkatkan literasi keagamaan masyarakat Katolik, lalu mengenalkan peran penyuluh agama Katolik secara luas, lalu optimalisasi media digital yang ada sebagai sarana penyuluhan. Berkaitan dengan ruang lingkupnya ini di era digital itu kaitannya dengan media sosial. Jadi saya lingkupnya seperti itu. Lalu setelah saya berdiskusi, core issue yang saya temukan itu berkaitannya dengan kurangnya pemahaman mengenai peran penyuluh agama Katolik. Nah, ini harapannya adalah nantinya itu berdampak pada tumbuhnya kepercayaan, kemudian lalu penerimaan umat Katolik terhadap penyuluh agama Katolik, dan pada akhirnya efektivitas tugas penyuluh. Apabila itu tidak ditangani, dampaknya adalah tugas dan fungsi penyuluh agama Katolik tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian tidak dapat membuka pintu penyuluhan bagi penyuluhan agama. Dan lebih parahnya lagi, mungkin bukan tidak mempercayai, tapi acuh dengan pemerintahan. Begitu. Lalu saya menganalisisnya dengan teknik fishbone. Ini berkaitan dengan 4 faktor, yaitu manusia, karena penyuluhan agama itu terkait dengan manusia, bagaimana membentuk manusianya. Oke. Tapi yang saya Cek lihat untuk Pak Ade mungkin PowerPoint-nya belum ya, berubah. belum berubah. Oh, Itu deh Pak, mental lagi deh. Breakout-nya Bentar. terclose semua. Mas Nanang, oh Loh, ya. kok jadi main room lagi? Mas Nanang, kembali Iya sama tadi. ini Mbak Lili. Kok jadi Wah, masuk Ya, ke ya main kok room? mlebu ning lagi Kayak ngomong nih. kayaknya ada yang close room ini. Aduh. Ini anu ini kok Mbak oh ya Lina di sudah anu balik. lagi di blackout ulang Mas. Iya ini Iya, semuanya Pak. main room. Yo balik rene meneh. Wis Kental semua. kan gara-gara Oh, Mbak Rizka iki. aku pengen ketemu Mbak Rizka Kangen, mungkin. iya, kangen Pak Darwi mesti. Di blackout dulu nanti kita kembali ke kelompok masing-masing. Oke, sudah. Sudah, Pak. Sudah? Oke, nama. Semua terpental ke main room. Oh baik. Saya izin share screen lagi ya. Oke, langsung ke matriks saja Pak. Matriks untuk Matriks. kegiatan Oke. rancangan aktualisasi ya. Kalau untuk matriksnya ini berkaitan dengan strategi aktualisasinya. Yang pertama itu berkaitan dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam gereja, lalu melakukan sosialisasi itu di awal itu melakukan dengan metode tatap muka kepada gereja dan strukturnya, lalu membuat bahan, lalu nah ini yang dimaksudkan adalah pada awalnya itu konvensional hanya penyuluhan seperti ini, kemudian beralih transformasinya ke hybrid, jadi penyuluhan tatap muka juga, lalu menggunakan optimalisasi media sosial juga. Lalu nanti pada akhirnya adalah monitoring dan evaluasi. Lalu nilainya yang itu berakhlak, berkaitan dengan nilai ASN berakhlak itu berorientasi pelayanan, itu proaktif dalam mendekati kelompok, dekat dengan umat, adaptif dan kompeten itu kreatif di media digital, harmonis dan kolaboratif itu membangun sinergi lintas pihak, lalu loyal dan akuntabel menjaga integritas, menyebar nilai persatuan. Lalu ini untuk jadwal kegiatannya, itu matriksnya itu berkaitan dengan koordinasi dengan pihak terkait gereja. Ini pada awalnya adalah merancang apa saja atau pihak-pihak mana saja yang sebagai pintu masuknya, lalu melakukan sosialisasi tatap muka kepada gereja dan struktur. Ini dimaksudkan bukan kepada seluruh umat, karena kalau kepada seluruh umat dengan 20 kecamatan tidak mungkin rasanya akan secepat atau segampang dalam waktu 1 bulan itu. Nah ini untuk itu struktur-struktur yang petinggi-petingginya aja. Lalu membuat bahan penyuluhan, lalu melakukan penyuluhan. Ini pada awalnya adalah tatap muka. Saya juga akan melakukan penyuluhan secara tatap muka karena ini terkait dengan kedekatan psikologis bagi manusianya. Kemudian pada akhirnya saya akan melakukan secara hybrid atau optimalisasi penyuluh dengan media sosial. Jadi setelah melakukan tatap muka, kemudian saya mengoptimalisasikan dengan
media sosial yang ada, lalu monitoring dan evaluasi. Itu jadwalnya. Lalu sebagai penutup, yang saya rasakan transformasi sebagai penutup, transformasi itu peran penyuluh Katolik itu adalah kunci untuk menjawab tantangan zaman. Kemudian digitalisasi itu bukan sekedar alat tapi jembatan untuk menyampaikan nilai-nilai iman. Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ade Satria. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Pak Naim selaku penguji. Monggo kami silakan. Terima kasih Bu Rizka selaku moderator, Pak Ade Satria juga, termasuk juga ada Pak Humaidin ya, selaku mentor ya, Pak Humaidin. Oke, siap. Oke. Ke Pak Ade ya. Jenengan sebagai penyuluh agama Katolik di Sragen, tentunya banyak tugas yang jenengan ban di sana, apalagi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Katolik begitu, penyuluhnya ternyata hanya terbatas begitu, mungkin bisa diinfokan ke kami dengan apa terobosan baru jenengan ini, yaitu transformasi peran penyuluh agama Katolik ini, kira-kira apa ya manfaat langsung yang bisa diterima oleh jamaah jenengan itu seperti apa nanti, dan yang sebelumnya itu seperti apa begitu. Mohon diceritakan sedikit Mas Ade Satria. Baik, izin jawab Bapak. Berkaitan dengan itu, saya pernah bertanya-tanya kepada beberapa orang terkait penyuluhan. Memang benar sebelum adanya ASN yang P3K atau CPNS itu ada penyuluh yang non-ASN. Tapi kemarin beberapa kali bertemu dengan umat itu mereka bertanya, penyuluh agama Katolik itu ngapain sih Mas? Nah, itu saya rasa kok masih belum mengenal. Nah, makanya perlu sosialisasi. Kemudian yang cara saya itu berkaitan dengan penggunaan akun media sosial. Karena di sini itu belum, bagi penyuluh agama Katolik itu belum ada akun media sosial sendiri. Itu nantinya bisa mendekatkan atau paling tidak menyampaikan hal-hal apa bagi umat yang beragama Katolik di Kabupaten Sragen. Jadi seperti itu transformasinya. Termasuk mungkin sekarang ketika ada penyuluhan, ada pembinaan rohani Katolik yang jenengan lakukan, itu semua terekam, terdokumen, dan kemudian nanti bisa di-upload di media sosial, kemudian sewaktu-waktu bisa dibuka seperti itu, Mas Ade. Betul Bapak, seperti itu. Jadi bisa sekalian saya melakukan penyuluhan dan bisa membagikannya nanti di akun media sosial. Ya, walaupun itu untuk mempublikasikan kegiatan, hanya mempublikasikan kegiatan saja juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak nanti akan diberi narasi bahwasanya ini kegiatan tentang apa dan ini akan mempengaruhi apa, gitu. Termasuk ini kaitannya dengan apa ya, data tokoh agama Katolik mungkin yang ada di Sragen. Selama ini sudah belum? Sudah terolah belum data itu? Nah, kalau misalkan belum, kan itu juga bisa dikembangkan di proyek jenengan ini begitu, sehingga nanti jamaah jenengan itu bisa tahu bahwa ternyata di wilayah AO ini ternyata tokoh agamanya Katolik, orang-orangnya ini. Seperti apa nanti Mas Adi? Baik Bapak, untuk data ini saya sedang mengolah juga. Jadi kemarin berkaitan dengan data itu saya bertanya-tanya apakah di sini ada arsip mengenai penyuluh agama Katolik. Saya masih belum menemukan atau masih tetap mencari itu. Tapi dari pusat itu memberikan suatu format untuk pendataan itu. Jadi saya menggunakan itu dan sedang
mencari itu, data itu tentang tokoh-tokoh Katolik yang di Kabupaten Sragen itu siapa saja. Tapi paling tidak saya sudah menemukan kuncinya, yaitu ada 2 gereja induk yang di Kabupaten Sragen ini. Gitu, Oh Pak. gitu nggih. Jadi hanya ada 2 nggih, gereja Ah, induk. Mungkin gere- yang di kecamatan-kecamatan mungkin kalau ada gereja yang non induk misalkan ini kan juga perlu Mas Ade nggih, perlu diupdate juga. Nggih. Iya Bapak, kemarin gereja induknya memang 2, tapi saya sudah mencari juga bahwasanya di gereja induk itu nanti akan ada gereja di kecamatan-kecamatan itu. Dan Iya kemarin iya. saya juga Nggih, nggih. sudah mencari alamatnya juga, Nggih, sudah nggih. mendata Ya itu. ini saya kira apa yang jenengan lakukan dalam rangka untuk mentransformasi gitu nggih, kegiatan-kegiatan penyuluh yang mungkin selama ini belum maksimal. Ini dengan program jenengan nanti ke depan akan semakin maksimal sehingga data-data terkait dengan agama Katolik ya, termasuk gereja, termasuk juga tokoh-tokoh agamanya nggih, nanti bisa terekspos nggih, dengan mudah bagi seluruh jamaah masyarakat Katolik di wilayah Sragen. Begitu nggih, Mas Ade. Nggih, Bapak. Nggih, saya kira untuk pendalaman materi dari saya cukup itu, Bu Rizka. Nggih. Oke, Dan baik, terima terima kasih. kasih. Nggih. Terima kasih Pak Abdul Naim. Kemudian ini Pak Humaidin, kira-kira sudah bisa ya memberikan Bisa, penguatan. bisa, Ya, bisa. monggo Pak, waktu kami Oke, persilahkan. oke. Terima kasih Bu Rizka. Saya tak minggir sebentar, punten. Ngapunten nggih Pak, ini memang Nah, pelaksanaannya di hari Sabtu gini, Mas, nggak banyak apa-apa. jadwal nih. Ini saya lagi di jalan. Oke. Siap, Bu Rizka, Pak Abu Naim. Oke, terima kasih semuanya. Kami sudah koordinasi dengan Mas Ade, Mas Yoga kalau saya manggil ya. Jadi, jadi kami sampaikan memang untuk Katolik di Sragen kan memang karena belum ada penyelenggara, gitu. Jadi semua di bawah kami, di bawah Kasubag Tata Usaha. Nah, kemudian selama ini terkait penyuluh agama Katolik sampai tahun kemarin kan yang ada hanya tiga penyuluh agama non ASN. Nah, 3 itu yang 2 kemarin sudah diangkat sebagai guru agama Katolik, yang satu menjadi guru kelas, yang satu jadi guru kelas di SD di Sragen, kemudian yang satu jadi guru agama Katolik di SMK 2 Sragen. Dan yang satunya, alhamdulillah sekarang diangkat menjadi penyuluh P3K, menjadi temannya Mas Ade sekarang. Dan tahun 2025 ini kami dapat CPNS 1, Mas Yoga ini. Bapak Ibu semua yang kami hormati, terkait penyuluhan agama Katolik yang kemarin, bahwa teknis maupun yang lain-lain terkait penyuluhan agama Katolik, memang para penyuluh itu bekerjanya langsung bertanggung jawabnya ke Kanwil ya, ke Bimas Katolik. Ke Bimas Langsung ke Katolik. Bimas Katolik, termasuk yang membayar honornya juga Bimas Katolik, Kanwil langsung. Jadi ke kami itu hanya lebih sering ke koordinasi sama laporan-laporan kegiatan saja. Kalau yang kemarin seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang ada 2 penyuluh ASN ya, satu P3K, satunya CPNS. Ini berada di bawah kami langsung. Nah, maka kemarin kami menyampaikan termasuk akhirnya dipilih judul transformasi peran penyuluh itu. Kami kemarin menyampaikan ke Mas Yoga, Mas Ade ini ya, menyampaikan. Karena memang keterbatasan petugas ya, keterbatasan penyuluh. Nah, maka kami sarankan kalau jenengan hanya pakai cara yang konvensional, mungkin sampai kiamat nggak akan sampai ke Jamaah. umat gitu loh. Nah, maka saya Iya, iya. sarankan mungkin cara yang paling bagus mungkin hibrid gitu loh. Iya, iya. Hibrid. Nah, apalagi sekarang eranya kan era digital, semua masyarakat sekarang lebih familiar dengan gadget ya, seperti itu. Oke, penyuluhan lewat radio masih jalan sampai sekarang, Pak. Nah, cuman pendengar radio itu kan sekarang mungkin nggak tahu saya, ada nggak, ada 10 apa tidak yang mau mendengarkan Iya, radio, iya. seperti itu.
Maka saya sarankan seperti itu. Nah, kemudian awalnya kami sih lebih menekankan ke ini ya, optimalisasi peran media sosial. Tapi hibridnya juga wajib dilaksanakan. Karena memang tadi ya seperti disampaikan Mas Yoga, Mas Yuda, bahwa kita itu memang harus ketemu dengan jamaah gitu loh. Kita harus ketemu dengan Ya, jamaah. ya. Dan kami selaku Kasubag PU dan juga bersama Pak Kepala Kantor, kami juga sudah sering koordinasi dengan Romo ya. Kalau di Katolik kan namanya Romo. Ya, Nah, Romo. dengan Romonya, dengan Ketua Dewan Parokinya dan seperti itu. Di Sragen ada dua Dewan Paroki ya Pak. Yang satu di Sragen, yang satu di Gemolong. Nah, Dewan Parokinya ada dua. Nah, dua paroki itu saya nggak ngerti ini ya secara berhubungan erat dengan yang di Sragen. Yang di Gemolong itu berapa namanya? Ini lebih ke Solo arahnya itu. Nah, ya, karena memang secara Oke, geografis oke. lebih dekat ke Solo. Nah, yang di Sragen itulah yang menguasai Sragen dan sekitarnya. Jadi untuk Sragen Timur ada paroki Sragen dengan Romo Warsito dan sekarang yang ada. Kemudian kalau yang Gemolong, wilayah Gemolong sampai ke Andong sampai ke Solo seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau dengan apa namanya gereja-gereja yang ada di bawahnya memang seperti ada kapel dan sebagainya ada sih memang ya. Jadi komunikasi-komunikasi tetap kita jalin dengan sebaik-baiknya. Dengan umat juga kita juga sering ketemu. Nah, cuman memang di Sragen karena belum ada penyelenggara khusus Katolik ya. Jadi di Sragen itu yang ASN sekarang ada dua tambah ini ya. Ada ASN PNS, CPNS ini satu Mas Yuga itu sama satunya penyuluh agama Katolik yang dia juga aktivis dari paroki, namanya Mas Supri Widodo itu. Nah, kemudian kalau guru kami Katolik yang ASN Kemenak itu hanya ada 4, satu pengawas dan 4 guru saja. Jadi memang permintaan-permintaan guru masih sangat banyak sih. Cuman memang pemerintah Sragen sendiri terkait guru yang ASN memang belum belum begitu banyak untuk Pemkab Sragen. Jadi harapan kami ke depan memang sesuai dengan arahan dari Pak Menteri ya, bahwa kita itu kan umat itu harus apa namanya paling tidak bisa menginternalisasi ya agamanya masing-masing sehingga amalia ibadah sehari-harinya itu terilhami oleh ajaran agamanya sehingga harapannya umat itu menjadi umat yang solih ya, seperti itu. Kalau Muslim ya Muslim yang solih, kalau Katolik ya Katolik yang solih, kalau Kristen ya Kristen yang solih seperti itu. Harapan kami ke depan seperti itu, Bapak. Jadi harapan kami supaya ini betul-betul fungsional ya karena dia juga jabatan fungsional maka bisa membawa paling tidak berdampak lah harapannya. Ya, adanya penyuluh itu bisa berdampak kepada umat Katolik yang ada di Sragen. Seperti itu Pak, Pak Bu Naim dan juga Bu Oke, Rizka. Terima oke. kasih. Ya, Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Maidin nggih, atas Oke, penguatan rancangan aktualisasi dari peserta dengan Bapak Ali Satria. Oke, terima kasih Pak Humaidin. siap, siap. Oke, Oke. Dan juga monggo bisa live dari room, nggih, bisa melanjutkan perjalanan. Semoga selamat siap, itu siap, buat Pak Humaidin. siap, siap. Oke, oke, oke. Ini Oke. sendirian kok, Bu. Lagi oh, sendirian juga ini. kayaknya Oke, lagi ajeng kemudian kondangan nih Pak Humaidin. Oke, oke. masih nanti. Oke, oke. Oh, masih Oke. nanti. Oh, oke. Monggo lajeng. Oke, Waalaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, monggo Pak Adi Satria juga semoga nanti rancangan atuasinya bisa terlaksana dengan baik, nggih, dan lancar saat habituasi. Oke, monggo bisa live room. Matur nuwun Bapak kali Ibu. Kami. Sami-sami. Kemudian Pak Agus, monggo bisa dipersilakan untuk peserta berikutnya. Nggih. Nggih, Pak Abdul Naim, ini nanti satu peserta kemudian kita istirahat dulu nggih Pak. Iya, Jam nggih. 11 sampai jam 1 nanti kita lanjutkan lagi. Iya, nggih. Mm-mm. Jangan silakan masuk dulu aja. Berarti ini tinggal nanti Pak Agus Susilo Nugroho terakhir nggih. Nggih. Sama-sama Pak Agus ini. Oh, nggih. Iya, iya, iya.
Berarti tinggal Pak Ahmad Nazih atau Pak Andita Wicaksono misalnya. Ini yang mau masuk Pak Adita Wicaksono, Bu. Baru Oke, nunggu oke. mentornya, mempersiapkan laptop Oke. katanya. Oke. Tidak apa-apa, Pak Andita, silahkan masuk terlebih dahulu, nanti untuk mentor bisa menyusul. Iya. Tiga, Pak Ade Satria Zuda Andika. Ya, Andika Wicaksono. Tiga. Oke. Andina nomor 10 nih. Oke, Pak Andita, oke, sudah siap. Monggo nanti untuk mentor Pak Andita bisa Wicaksono. menyusul, oke. Andita Wicaksono. Oke, bisa menyusul, nanti bisa menyusul untuk masuk ke Zoom. Nah, monggo kami beri kesempatan Pak Andita Wicaksono untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Baik, sekadar Ibu mau record gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum